balik lagi sama gue Aldi ya, Getaran ya guys. Apapun yang lo kenal gue, itu gue. Ya kalian tau lah kalau gue sudah mengeluarkan seperti ini, itu tandanya gue akan bagi-bagi tutorial buat kalian. Tapi sebelah gue kayaknya mengganggu, itu kan udah mulai-mulai itu. Yes, kalau sudah ada Farhan Rizky di sebelah gue, berarti gue akan nge-share masalah cardistry. Farhan, lu channelnya di mana kalau boleh tahu? Frizky 10. Frizky 10, atau buat kalian yang mau tahu siapa Farhan, klik link di deskripsi, gue taruh linknya di bawah. Nah, Itu gue. oh, itu gue. Ya itu dah punya dia. So banyak fan yang nanya sama gue, bang, cardistry itu apa sih? Karena banyak orang yang belum tahu apa sih cardistry itu sebenarnya. Cardistry. Nah, Pertanyaannya ya, cardistry itu sebenarnya banyak sih. Intinya cardistry itu juggling kartu. Juggling kartu. Atau freestyle. Kalian bisa nemuin jawaban-jawaban ribet lain di luar sana, cuman simpelnya itu ya. Simpelnya juggling kartu. Nggak cuma bola atau pizza doang lu juggling. Ternyata kartu juga bisa dijuggling. So hari ini kalau kalian lihat gue agak beda backgroundnya, ya gue lagi ada di Red Top Hotel, which is gue lagi di Sapphire Lounge depannya. Ya itu dia, itu gue di situ tuh. Nah, gue barusan datang di acara Magic Night. Kita baru pindah tepatnya, sudah tidak lagi di tempat yang lama, tapi sekarang pindah ke Red Top Hotel. Alamatnya di mana nanti gue taruh link di deskripsi. Kalian mau datang boleh. Nah, tapi Farhan, tunjukin dulu. Ini gue kasih kartunya ke Farhan. Oh iya. Boleh tunjukin dulu seperti apa cardistry atau cardis, atau ya itulah dia yang akan. Oh, lalu sebelumnya gini. Ini nggak tahu ya masuk atau nggak di video. Aha. Cuman yang pasti cardistry itu sebelumnya bukan namanya bukan cardistry guys. Tapi XCM atau Extreme Card Manipulation. Oke. Gue lupa itu tahun berapa sampai tahun berapa masih berlaku nama XCM dan akhirnya berubah jadi cardistry. Cuman sekarang namanya cardistry. Jadi memang sebelum cardistry XCM. dia namanya XCM. Betul. Cuman sekarang mungkin tahun-tahun ini orang lebih kenalnya cardistry ya. Betul. Dibandingkan sama XCM itu sendiri. Jujur gua taunya lebih ke cardistry bukan XCM. Ya, meskipun umur gue lebih muda daripada Bang Aldi, cuman yang gue Karena gua lahir lebih belakangan. apean. Oh, salah ya? Enggak. Gua pokoknya XCM itu kalau kalian seorang cardistry yang udah tahu ya, atau misalnya kalian baru, kalian boleh searching namanya Brian Tudor. Tulisannya Brian, tulisan Brian Tudor, Brian Tudor atau TUDOR. Oke, siap. Brian Tudor itu dia sepuh lah di dunia cardforist. Nah, zaman-zamannya dia tuh Namanya Mas XCM. Sekarang udah berubah. Nah, gua nggak tahu berubahnya pas kapan dari cardistry, gua nggak tahu. Tapi sekarang lebih terkenal ya. Nah, Cardistry orang gitu. lebih taunya cardistry. Betul, lebih cardistry. Apalagi Sekarang, yang lahirnya dulu lebih terakhir kenalnya cardistry. karena gue lahir duluan. Ya, karena gue juga lahir. Dan gue nggak konsisten, bodoh amat. Oke, lanjut. Lanjut sip. Gimana tutorialnya, Han? Jadi gini. Akan terjadi seperti apa? Lu main dulu, Han. Perform dulu ya. Perform dulu. Akan kayak gimana kelihatannya gitu. Oke. Jadi ketinggian ya kameranya. Ketinggian. Oke, bentar. Kalau ketinggian, gampang caranya. Gimana? Gua tinggal jentikin jari gua. Jadi gua Selama 1 detik kalian akan berubah menjadi lebih lu random ya kata-katanya ya. Kenapa? salah. Oke, ini kameranya akan berubah 1 detik dari sekarang. So, tadi kalian udah lihat gimana displaynya seperti apa. Dan sekarang waktunya tutorial untuk kalian semua. So, Han, silakan Han. Gua akan menjauh dari mic. Oke, jadi gini guys. Buat kalian yang udah tahu basic dari Charlier Card sendiri, gue udah bilang dari awal ini sebenarnya perkembangan dari Charlier Card atau one handed card. Jadi kalian hanya tinggal potong cardnya kayak gini. Oke, kelihatan dari kamera ya. Set. Oke, potong. Inilah dua potongan kayak gini. Bisa ngeliat ya, 2 potongan.
Dan terserah kalau kalian mau tangan kiri, kalau kalian kidal, kalian lakuin sebaliknya, atau kalian mau ngikutin kayak gue juga nggak masalah. Nih ya, tangan kiri, kalau gua kiri ngelakuin chair cut. Gua nggak akan jelasin detail soal chair cut, karena apa? Karena udah dijelasin sama Alditeran. Linknya ada di deskripsi, lihat aja sendiri ya. Ada di deskripsi. Nih chair cut awalnya di kiri. Oke, gua akan segini dulu chair cut. Oke. Yang sebelah kanan ngelakuin kayak gini. Sama kayak chair cut, cuman bedanya kalian nggak motong kartunya kayak gini. Oke. Jadi potong kartunya kayak gini, jempol tek, jepit. Jadi nih, kalau tanpa kelihatan kamera ya, angkat kartunya, otomatis kan dia lurus kayak gini nih, ya kan? Jepit menggunakan jempol, dan udah taruh. Habis itu begini, dijatuhin gini. Oke, ya. Nih kalau gua kasih full deh, pakai 2 deck, 1 deck. Potong, tek. Oke, ini chair cut dulu, tek, ya kan? Ini juga chair cut, cuman bedanya ini dipegang pakai jempol. Chair cut. Jadi ini boleh bersamaan, boleh satu-satu, terserah kalian. Kalau gue lebih suka bersamaan karena lebih asik dilihatnya. Tep, oke, dia akan jepit kayak gini. Habis itu tarik keluar. Ini kan otomatis jari jempol sama jempol sama 2 jari ini megang kartu ini dong. Jadi pada saat kayak gini, ya kan, tinggal kalian giniin aja, plak. Oke. Dan pada saat jatuh, ini kalian majuin sedikit. Ini chair cut, dan ini gua nggak tahu namanya apa, move-nya diputar. Jadi ini agak ke depan sedikit. Ini cut, ini ngelakuin chair cut, dan ini ngeputar. Jadi pindah posisi. Kalian pasti akan di posisi namanya straddle grip. Buat yang nggak tahu grip bisa lihat di channel gua. Ada di channelnya Farhan. Straddle grip itu apa? Tonton sampai selesai, karena di situ ada beberapa grip yang grip dasar atau kuda-kuda dasar. Jadi waktu kalian straddle grip, kalian pindah jari tangan kalian di sebelah ujung kartu dan jempol di sebelah sini. Jadi gini ya, ini pada saat kalian habis jatuhin kartu kayak gini, top, ya kan, plug. Ini pindah tangan, ini jari tengah pindah tangan, oke. Dan ini jempol ditaruh sini, terus ini diputar. Ini lepasin aja, nggak usah takut karena ini udah megang, udah ngejepit. Habis itu ini diputar, sah kayak gini. Kalian taruh sini, putar. Jadi gini, muternya gampang kok. Ini set. Nah, bisa ngikutin ya. Habis itu ini jari telunjuk, gue ulang deh pelan-pelan. Gue nggak akan ngejelasin chairlirnya. Ulang bagian yang sebelah kanannya kali ya, karena gue yakin kalian akan bingung di sebelah sini. Makanya gue mau balikin yang sebelah kanannya. Kalau chairlir kayaknya kalian udah paham lah. Ya. Sok, mangga. Yo. Jadi simple, ini chairlir cut. Pada saat ini chairlir cut, ini kan sama-sama straddle grip nih. Sama-sama straddle grip pada posisi seperti ini kan, yang sama. Ini chairlir cut. Set, sebelum selesai kalian boleh kalian selesaikan, gini terus kalian gini. Itu selera kalian. Kalau gue sendiri potong kartunya, plek, setengah jadi. Yang di kanan ini gini nih, tuh. Bisa ngeliat gak sih? Nih, ya. Ini dijepit nih pakai tangan, nggak mungkin jatuh tuh. Tuh, nggak mungkin jatuh. Oke. Jadi gini. Oke, ini ditahan nih. Kartunya ditahan, taruh di sini terus dijepit. Plek. Oke. Nah, jangan takut kartu yang di sini bakalan nyangkut, nggak mungkin nyangkut karena ini jari dua ini, yang jari ini akan ngebawa kartu kalian dan ngejatuhin di bawah sini. Oke, kalau udah, misalkan gini, gue kasih tips juga nih. Pada saat kalian nge-cut kartu ini, kadang-kadang kartu di sini ini lebih banyak dan kurang enak untuk ngelakuin move. Gue nggak tahu nih, kayaknya move muter kayak gini kadang-kadang kebanyakan dan kurang enak dan bakalan jatuh.
Kalau gitu kalian bisa improvisasinya dengan cara kalian ambil lagi, plok, kalian jatuhin. Tinggal dipotong gini nih. Tinggal dipotong kayak gini nih. Udah gitu aja. Kalau udah merasa kalian enak, udah tinggal puter. Oke. Gue ulangin lagi yang bagian sini. Oke. Kayak gini ya. Nih, ini nggak enak nih kalau diputar karena kebanyakan kartunya. Jadi gimana caranya biar enak? Gue ulangin lagi move yang sama. Ini Charlier Cut juga, cuman jangan sampai selesai. Taruh kartunya di sini, jatuhin, tuh. Udah, ini udah lumayan enak nih. Habis itu ini Charlier Cut. Pada saat ini Charlier Cut, set, ini pindah posisi tangan. Jadi anggaplah tangan ini aja ya. Pada saat pindah posisi tangan, ini gini, pluk, tuh. Dari tengah di ujung kartu sebelah sini dan jempol di sebelah sini. Udah, kalau udah tinggal putar aja. Tuh. Ya, gue ulangin ya. Tinggal diputar. Set. Oke, nih. Kalau dilihat dari belakang nih. Nih. Oke. Gue ulangin. Jadi kan tadi kayak gini. Udah. Di situ set. Nih, taruh di sini. Putar kartunya gini doang nih. Gini doang nih. Gak usah. Wah, gimana tuh? Simple. Sampai face-nya kelihatan lagi ya, ingat, sampai face-nya kelihatan lagi. Dorong kartunya kayak gini. Ini yang di sini dorong. Oke, sekarang gua nggak akan ngomong, gua kasih slow mo. Sekarang gua nggak pakai obrolan ya, ikutin gua. Oke, ikutin gua. 2 kartu Charlier Cut tapi dipegang. Jatuhin. Kalau ini masih banyak, jatuhin lagi. Jatuhin lagi. Setelah itu potong, diputar. Ingat, ini pindah jari ya, ini pindah posisi tangan. Taruh di sini. Kalau cepatnya kayak gini. Iya, itu dia. Pusing loh. Gimana, udah lihat videonya, udah lihat tutorialnya, gue harap kalian bisa ngikutin dan gue harap kalian tidak garuk-garuk kepala setelah melihat yang tadi. Jujur gue di belakang kamera tadi ini gimana, gue pusing sendiri karena ya gitulah pokoknya, karena dunia kardis memang menuntut artnya lebih tinggi ya. Bukan art sih, lebih tepatnya movement, keindahannya lebih tinggi. So buat yang mau tahu lebih jauh tentang cardistry atau lebih tahu tentang news, karena gue akan ada di channelnya Farhan di FRiski 10. Gue ngomongin tentang news terbaru di dunia sulap, kardis dan lain-lain. So jangan lupa subscribe ke Farhan juga, linknya di deskripsi atau klik di sini ya, di mana news sulapnya maksudnya industri ya, dari segi industri sulap. Jadi semuanya ada di, insya Allah gue kalau emang nggak ada kesibukan mungkin akan gue update terus sih. Mantap. Dan kayaknya akan ada gue di sana. Akan ada Bang Aldi, dan satu lagi ini tips yang klasik. Apa tuh? Tips yang klasik dan paling enak gue dengernya. Bang, gue sorry, gue ngomong badan. Bang sorry, gue gemuk, tangan gue pendek, jari gue pendek-pendek, atau mungkin bahkan ada yang badannya kurus atau ideal, tapi dia punya jari yang pendek. Ada orang kayak gitu. Itu bukan alasan. Jangan sedih, Pak. Enggak, gue akan tegas. Jangan ada alasan. Karena menurut gua kalau kalian lihat Chris Hesnes itu tangannya juga sebenarnya kalau dibilang bantet ya, berarti kasar itu bantet. Benar. Chris Hesnes tuh bantet. Yes. Dan mungkin kalian bisa lihat videonya Singapore Cardistry. Yes. Wait, ada nyamuk. Singapore Cardistry itu ada salah satu cardistry yang dia agak gemuk badannya, dan bisa dibilang tangannya besar lah ibaratnya. Kalau tangan luar nanti ketik. So kalau ada yang bilang, dan kalau gue ada sampai ngeliat video ini naik nih dan gue ngebaca ada tangan gue pendek, selesai lo, berhenti, gak usah jadi cardistry ya, lu mainan Barbie anjing ya. Jangan sedih, Pak, itu pertanyaan udah gue dapetin. Iya, gue kesel Bang, soalnya tangan gue kecil, gue nggak bisa megang kartu. Nah, sama yang sulap gue yakin pasti Bang Aldi dapat juga pertanyaan gini. Ada, Bang, tangan gua kecil, gua nggak bisa main sulap. Ada. Lu buka di YouTube namanya Mahdi Gilbert.
Mahdi Gilbert, Mahdildert, Mahdi Gilbert. Lu cari dan lu akan tarik omongan lu bahwa lu bilang tangan gua pendek. Oke, gua nggak akan ngomong kasar di sini. Nggak ada alasan. Kecuali kardistri kalau sorry itu saya mohon maaf buat yang nonton punya agak sedikit kekurangan misalkan dia ya gua nggak bisa pokoknya ya sedikit keterbatasan ya, lah. keterbatasan ya oke, itu boleh, tapi kalau kan masih punya jari dan cuman alasannya gemuk, kalian buka tadi ke orang-orang ke Sesnes dan video dari Singapura. Intinya tangan gua jelek buat mensulap, windownya banyak. Cuman kalau kalian beda apa bandingin. tuh window emang udah dikasih tahu? Ini window tuh window tuh ada jeda gitu ya di antara jarinya. Kalau sama Farhan kan beda, nggak ada. Gua ada jedanya dan itu tidak menutup kemungkinan kalian untuk main sulap atau belajar sulap, nggak ada sama sekali. Banyak kok yang menggunakan kekurangan itu ya, contohnya invisible palm. Gua mengajarkan invisible palm, ada yang untuk terlihat, ada yang tidak terlihat, dan ada yang memang ujung-ujungnya dihilangkan. Ya jadi menurut gua ketika lo punya satu kekurangan, ubahlah itu menjadi satu kelebihan kalian. Ya nggak sih? Betul. Ya kan? Betul. So mungkin menurut gue itu aja. Kalau emang lo suka sama videonya, lo klik like. Kalau emang lo nggak suka, lo klik dislike, dan itu nggak akan berpengaruh sama gue. Tapi kalau lo mau dapat video terbaru tiap minggunya, lo harus subscribe ke channel gue. Dan jangan lupa subscribe channel Farhan juga untuk update terbaru tentang apa itu cardistry. Kemungkinan sih gue akan ngajak Farhan untuk belajar cardistry bareng kita berdua. Dan kedepannya kita akan ngebahas ini gua sebenarnya belum ngomong nih sama Bang Aldi, boleh dimasukkan ya? Jadi mungkin di video YouTube gua selanjutnya gua akan ngomongin soal yang kayak tadi, kayak contoh kayak problem-problem kalian di Magic, dan gua akan ngasih bukan tips and trick ya. Gua nggak mau bilang ngasih tips. Lebih ke how to-nya kali. Lebih ke sharing. Sharing based on pengalaman lu. Ya, pengalaman Bang Aldi. Ya. Karena gua gimana ya ngomongnya, pokoknya gue intinya ini curhatan gue sendiri sih, makanya gue akan bikin video di mana gue akan ngasih tips ke kalian yang sering banyak alasan bahwa bang tangan gue kecil kartu nggak nyampe. Iya, atau misalkan gini, bang gue kalau main sulap harus pakai kartu. Enggak juga, sulap banyak. Ya, bang gue suka sulap kartu, gue suka sulap koin, dan gue nggak suka main kartu. Ya main kartu, jangan lihat channel gue. Makanya nanti di YouTube ke depan gue akan dijelasin itu apa. Tapi ini masih project ya, mudah-mudahan jadi. Makanya jangan lupa di subscribe dia buat subscribe. Cuman yang pasti ntar gue akan jawab. Gue bukan master, dan insya Allah gue project ini bukan cuma sama ada Aldi, mungkin ada lagi teman-teman yang lain. Insya Allah sih gitu, insya Allah. Dan ini serius, dia belum tahu. Gue lah ngomongin di depan kamera. Mudah-mudahan diupload ya, kalau dipotong. Gue upload, gue nggak tahu sama sekali beneran. Ya, cuman yang pasti itulah, pokoknya ntar gue ngebahas yang problematika, yang problem yang menurut gue konyol untuk didengar. Siap. Maaf ya kasar, problematika magician yang menurut gue konyol yang didengar dan nggak pantas untuk kalian sebutkan. Itu aja sih. Oke, so terima kasih udah lihat video gue. Jangan lupa di share ke teman-teman kalian, like, comment, and subscribe, and apapun itu. So terima kasih, and stay calm and keep gun.